Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Seorang pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina saat London Rally for Palestine di Trafalgar Square, pusat kota London pada 4 November 2023. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tengah meninjau opsi-opsi untuk memungkinkan pengakuan negara Palestina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyampaikan pidato dalam sesi Forum Ekonomi Dunia WEF di Davos pada tanggal 17 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menghadiri pertemuan dengan pasukan Inggris. Bagaimana bagian dari misi penjagaan perdamaian pimpinan NATO di Palestina pada tanggal 4 Januari 2024. Setelah Inggris, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga akan pertimbangkan akui negara Palestina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken meminta Departemen Luar Negeri untuk melakukan peninjauan dan menyajikan opsi kebijakan mengenai kemungkinan pengakuan Amerika Serikat dan internasional atas negara Palestina setelah perang di Gaza, Axios melaporkan. Para pejabat Amerika Serikat memang mengatakan saat ini belum ada perubahan kebijakan. Namun, fakta bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sedang mempertimbangkan opsi-opsi tersebut menandakan adanya perubahan pemikiran dalam pemerintahan Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, kebijakan Amerika Serikat adalah menentang pengakuan Palestina sebagai sebuah negara baik secara bilateral maupun di lembaga-lembaga PBB. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat menekankan bahwa negara Palestina hanya boleh dicapai melalui negosiasi langsung antara Israel dan otoritas Palestina. Untuk mengakui negara Palestina, berikut beberapa opsi tindakan yang dilakukan Amerika Serikat. 1. Mengakui negara Palestina secara bilateral. 2. Tidak menggunakan hak vetonya untuk menghalangi Dewan Keamanan PBB mengakui Palestina sebagai negara anggota penuh PBB. 3. Mendorong negara lain untuk mengakui negara Palestina. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan peninjauan kembali opsi-opsi mengenai pengakuan negara Palestina adalah salah satu dari beberapa masalah yang diminta Blinken untuk difokuskan oleh Departemen Luar Negeri. Blinken juga meminta peninjauan kembali seperti apa negara Palestina yang dimiliterisasi berdasarkan model lain dari seluruh dunia, kata kedua pejabat Amerika Serikat yang berbicara kepada Axios. Gagasan tentang negara Palestina yang dimiliterisasi adalah sesuatu yang diusulkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa kali antara tahun 2009 dan 2015, namun belum dirujuk dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan dari tinjauan tersebut adalah untuk melihat pilihan bagaimana solusi dua negara dapat diterapkan dengan cara yang menjamin keamanan bagi Israel, kata seorang pejabat Amerika Serikat. Pejabat Amerika Serikat mengatakan Gedung Putih mengetahui dua tinjauan tersebut. Tetapi pejabat tersebut menekankan bahwa Blinken belum menandatangani kebijakan baru apapun dan Departemen Luar Negeri sedang dalam proses memberikan banyak pilihan. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan, sudah menjadi kebijakan Amerika Serikat sejak lama bahwa setiap pengakuan atas negara Palestina harus dilakukan melalui negosiasi langsung antar pihak dan bukan melalui pengakuan sepihak dari PBB. Pertimbangkan negara Palestina sebelum saat masa pemerintahan Obama.
Sebelum Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama pernah menyinggung masalah pengakuan negara Palestina. Salah satunya pada tahun 2011 saat otoritas Palestina mencari pengakuan sebagai negara anggota penuh di PBB. Pada saat itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyiapkan sebuah makalah penting mengenai masalah ini. Namun hal tersebut tidak dibahas secara serius di dalam pemerintahan menurut seorang pejabat. Majelis Umum PBB menerima Palestina sebagai negara pengamat pada tahun 2012 tetapi tidak memberikan keanggotaan penuh. Inggris mempertimbangkan akui negara Palestina. Sebelumnya, pada Senin 29 Januari 2024 lalu, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan bahwa Inggris sedang mempertimbangkan pengakuan atas negara Palestina sebagai cara untuk memberikan cakrawala politik kepada Palestina. Kami bersama sekutu akan mempertimbangkan masalah pengakuan negara Palestina termasuk di PBB yang bisa menjadi salah satu hal yang membantu membuat proses itu tidak dapat diubah, katanya. Netanyahu menolak. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak pernah mendukung solusi dua negara, di mana warga Palestina dan Israel hidup berdampingan bersama. Netanyahu juga baru-baru ini menolak seruan untuk kedaulatan Palestina dan Israel dengan keras menentang pengakuan negara Palestina oleh masing-masing negara atau PBB.